kita mendapatkan rahmat darinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jagadian dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sudah belasan hari kita lalui bulan Ramadan dan bentar lagi Lebaran. Sekarang mulai ada yang mudik-mudik meskipun mulai dicegah, dibatasi, ya bahkan dilarang. Betul ya. Masih di acara bentar lagi buka bersama Sultan dan seorang tamu yang Sultan sengaja datangkan. Ya biar bisa meramaikan khasanah percopetan di Kota Bandung. Kita masih sorry. Oke. Ini meramaikan khasanah kemilenialan. Nah, ya di Indonesia khususnya di Kota Bandung. Perkenalkan Azura. Halo. Wow. Jagat kreatif terasa tersanjung kedatangan Azura. Oke, apa kabar? Fisiknya atau psikis ya? Ayo lu. Beda, soalnya beda. Oke. Fisiknya? Fisiknya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau psikisnya? Kalau psikisnya enggak. Psikisnya alhamdulillah sehat juga. Cuman Alhamdulillah, sehat, ya. kemarin sempat ada sedikit benturan. Guncang? Iya, guncang. Wow, kenapa? Boleh tahu? Lebih ke kayak apa ya? Milenial, galau-galau milenial. Galau-galau milenial. Lebih ke kayak quarter life crisis, walaupun umurnya belum quarter ya, tapi emang udah ngerasa kayak ada yang dibelungin nih, kayak stres, galau. Tahu nggak kira-kira galaunya? Iya, makanya kenapa? Iya, kira-kira apa nih kalau galau-galau anak muda? Anak-anak muda tuh karena nggak bisa nongkrong, Enggak. nggak punya duit, Enggak. nilainya jelek, Enggak. atau karena Aldebaran makin mesra dengan Adinda. Kalau aku sekarang merasa galau, stresnya itu yang pasti bukan karena patah hati ya. Bukan karena patah hati. Oke. Menurut aku sendiri, walaupun aku anak muda, aku tidak menjadikan sakit hati aku misalkan antara lawan jenis itu bukan bagian dari patah hati. Bukan bagian dari patah hati. Harusnya patah hati anak muda itu karena misalkan kita melihat zaman sekarang, kita belum maksudnya banyak bencana, pandeminya belum pulih betul, begitu melihat banyak masyarakat sekarang, apalagi teman-teman sebaya anak muda milenial tuh makin keterbelakangan lah, maksudnya kurang maju. Keterbelakangan apa nih? Ya misalkan kita melihat video-video yang trending itu bukan lebih ke yang inspiratif, tapi yang mencari sensasi. Mencari sensasi guys. Itu sih yang bikin patah hati itu, karena melihat kenapa sih yang harus viral di kalangan anak muda itu bukan yang berprestasi tapi yang cari sensasi. Yang cari sensasi. Itu bikin patah hati banget. Terus yang bikin patah hati juga adalah ketika melihat sekarang tuh lagi ada isu tentang pelecehan perempuan. Pelecehan perempuan betul ya. Kemarin juga suster dan lain perawat gitu. Itu bikin patah hati. Iya, itu bikin patah hati, bikin galau yang gitu. Terus ketika banyak sekarang orang-orang anak muda mengeneralisasikan sesuatu. Misalkan yang trending sekarang tuh kayak contohnya semua cowok sama aja, misalkan kayak gitu kan. Kalau menurut aku sendiri sih, aku juga menyarankan buat kita semua gitu ya, untuk tidak mengeneralisasikan sesuatu. Tidak mengeneralisir cowok itu sama aja. Dan ada juga yang bilang cewek selalu benar, saya tidak mau mengeneralisir. Ya, karena manusia itu pasti memiliki istimewanya masing-masing, kekurangan, kelebihan. Betul. Baik mereka dari gender manapun, baik mereka dari agama manapun, budaya manapun, pasti semuanya kita tidak boleh mengeneralisasikan melalui golongan mereka. Oke. Karena kalau kita membiasakan mengeneralisasikan itu akan menjadi apa ya? Tidak adil. Misalkan ketika unfair. Ya, misalkan kayak kita terbiasa sama afirmasi cewek selalu benar, itu akan menjadi ketidakadilan bagi cowok. Dan ketika kita mengeneralisasikan cowok itu semua salah, itu jadi afirmasi yang tidak baik juga. Harusnya kita
melihat Iya. semuanya melalui kepribadian masing-masing. Tidak Ada yang- semua laki-laki. Ya itu kata lagu dangdut itu udah. Iya betul. Jadi Oke. Jadi ya karena hanya dari pemikiran tersebut tuh kayak itu sangat mempengaruhi karakter kita, kualitas diri kita, bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita bergaul sama orang lain, Yes. bagaimana kita berteman sama orang lain, itu sangat berpengaruh dari bagaimana mindset kita. Mindset gitu ya, betul ya. Mindset. Betul. Karena besi itu tidak bisa, itu sulit untuk dikaratkan kecuali oleh dirinya sendiri. Dan kita pun rapuh karena mindset kita sendiri. Oh, the best ini antara the best kan. Punya pemikiran yang berbeda di antara milenial atau zilenial yang ada sekarang. Itulah kenapa Sultan mengundang Azura sebagai bintang tamu, karena kita akan diskusi tentang milenial, zilenial, apa sih yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan khususnya di tengah pandemi juga, dan di masa sekarang di mana era semuanya bergeser ke arah digital. Iya. Betul. Tapi percaya nggak sih Azura tuh baperan? Oh, iya? Iya. Baperan tuh apa sih? Apa sih tahu baper? baperan tuh apa? Baper tuh kan kayak apa ya, bawa perasaan lah ya, gampang curcol gitu. atau apa ya, mau dia apa pundungan, belikan, merenya, Ya, terus apa lagi? apa ya, main hati lah. Bang, Jadi kalau baperan itu wajar lah, apalagi kalau perempuan itu mungkin lebih dominan ke perasaan. Cuman kalau baperan aku sendiri itu bukan baperan ke hal-hal yang misalkan karena ada kata-kata buruk atau Bukan. kata negatif dari orang, Bukan itu ya? atau bullying kayak gitu, bukan. Bukan. Itu bukan hal yang kita baper. Tapi baper itu ketika melihat misalkan kita melihat kakek-kakek di jalan, terus mereka berusaha mencari uang. Pokoknya baper tuh melihat hal-hal yang orang-orang yang ditindas. Misalkan kita melihat saudara kita di luar negeri yang dimana mereka ditembak mati sama tentara Zionis, itu Oh, bikin baper banget, bikin nangis ya, gitu. pasti ada peperangan-peperangan di Iya. wilayah ya, di negara yang lain, itu bikin kita baper. Betul. Karena baperan anak milenial itu juga mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Misal kita lagi bapernya, oke, misalkan drama Korea, aku juga pernah ya nonton drama Korea, cuman untuk membaperkan diri dari sana mungkin kita harus bisa lebih memilah. Karena masih banyak yang perlu kita perhatikan. Ah, Masih keren. banyak isu-isu yang di dunia yang masih perlu kita fokuskan. Karena makin banyaknya area hiburan sekarang. Betul, era digital. Iya betul, malah membuat kita jadi lupa akan apa yang harus kita perhatikan, apa sih yang harus kita ubah. Karena kalau udah kita pahami apa saja yang harus kita ubah, maksudnya apa sih yang harus bikin kita bergerak, itu setelah kita mengetahui itu pasti ada rasa di hati yang dimana kita tuh jadi ingin bergerak, yang dimana di hati kita jadi ingin, wah aku harus bisa jadi hebat nih, biar apa? Biar aku bisa membantu mereka, biar aku bisa jadi salah satu tokoh yang berpengaruh yang bisa memberikan inovasi buat mereka. Jadi bapernya karena itu ya. Ya. Jarang loh orang yang bapernya karena itu. Rata-rata ya baper ya bawa perasaan tadi ya, pundungan gitu kan, main hati. Jadi konteks baperannya harus diganti. Harus diganti. Artinya kita merubah ya paradigma, merubah mindset tadi ya. Berarti jangan bapernya yang ya umum lah begitu mah gitu. Harus ada khusus. Ya. Hai. Jadi yang awalnya baperan itu bawa perasaan, diganti jadi bawa perubahan. Bawa perubahan, the best. Oke, jadi bapernya harus bawa perubahan, guys. Jangan cuma bawa perasaan, karena nantinya you akan terluka, kita akan terluka, akan pedih, dan akan hilang dari peredaran. Wah, eksistensinya nggak ada ya. Apalagi milenial, zilenial kan konon sekarang lebih seneng untuk eksis. Iya, gitu ya. betul. Betul ya. Jadi apa yang dieksiskan tadi jangan sampai cuma sensasinya doang. Iya, jadi banyak sekarang yang ingin disorot publik itu caranya mencari sensasi, padahal itu justru jadi menjatuhkan martabat kita di negara Indonesia. Jadi lebih ke orang Indonesia ini netizennya misalkan terburuk sedunia misalkan. Oh iya, kemarin ya. Ya kayak gitu kita kurang dijudge. ajar sih. Itu kan sebenarnya tanpa sadar itu sebenarnya kita tuh diinjak. Tapi tanpa sadar juga itu sebenarnya kita lagi ditegur, disadarkan biar kita itu jadi netizen yang bijak, agar kita tuh jadi apa ya, muncul di publik itu, terkenal itu bukan karena sensasi tapi karena prestasi yang bisa membanggakan, yang bisa mengharumkan nama kita, nama keluarga, dan nama Indonesia. Nama bangsa ya. Boleh nggak kalau prestasinya yang sensasional?
Misalnya apa tuh? Nah, misalkan Azura tiba-tiba terpilih menjadi anak muda apa milenial yang misalkan terkreatif misalkan, terinovatif misalkan. Itu kan bagi sebagian orang juga itu sensasi. Sensasi. Terus kira-kira kalau misalnya sudah terpilih jadi gitu terus memiliki nama seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya itu pertanyaan. Iya. Iya, berarti kalau sudah punya prestasi, kan harusnya berarti punya implementasi ya di masyarakat. Misalkan prestasi kita apa, terus dampaknya apa ke masyarakat itu kan? Iya betul. Yang pasti setiap kita meraih apapun, impian kita, target, tujuan kita, kadang kita itu terfokus pada akan jadi apa kita nanti, tapi bukan untuk bagaimana berpengaruh, malah melihat nanti kita namanya apa, jabatannya apa, terus terlihat terkenal sebagai apa, sedangkan akhirnya timbullah gengsi. Nah, Gengsi, ya. budaya itu pasti termasuk mungkin saya sendiri pasti banyak banget rasa gengsi. Gengsi milenial. Misalkan gengsi buat jadi orang yang sederhana, buat misalkan bergabung di hal-hal yang kecil, berdampak karena sedikit akan jadi besar. Cikaracak tinggal batu, laut-laut jadi legok. Ya, batu sekeras apapun kalau kita kasih air setetes demi setetes, konsisten di situ. ya konsisten, istiqomah pasti akan ada. jadi lubang besar, Ya, pasti akan ada berpengaruh besar. Berpengaruh besar. Jangan sampai kita putus asa karena misalnya udah keras banget, udah keras kepala misalkan, atau udah susah banget keadaan, tapi kalau kita sedikit demi sedikit istiqomah pasti bisa. Dan itu masih aku terapin, aku juga masih belajar ya. Ya betul. Ya. Bukan berarti kita udah sempurna kan? Ya, justru dengan adanya Azura di sini ingin menyampaikan hal-hal yang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan itu sebuah pembelajaran yang bagus. Betul. Gitu ya. Jadi pengen banget sharing sama anak-anak muda semuanya, termasuk keren. aku sendiri, untuk yuk gimana caranya biar kita bisa menghilangkan rasa gengsi. Karena kualitas diri kita itu tidak pernah bisa diukur dari kita tempatnya di mana. Misalnya kan ada kita kalau ingin menjadi orang yang besar atau hebat harus misalkan masuk komunitas A, atau harus masuk golongan A, atau harus masuk kampus apa, atau harus jadi golongan yang sangat rich, sultan gitu. Oh, crazy rich ya? Iya kayak gitu, padahal Tanpa. padahal kualitas kita tuh nggak akan pernah bisa diukur dari itu. Semua balik lagi. Oke. Kalau gengsi itu termasuk sikap inferior nggak sih? Bisa jadi. Dan misalkan gengsian atau mungkin bukan hanya gengsi, ada orang yang malu kan gitu ya, mau bergabung. Kalau gengsi sama malu beda sih. Beda. Kalau malu itu sebagian dari iman. Bagian dari iman. Malu itu kalau perempuan itu mahkota perempuan. Mahkota perempuan. Jadi memang harus ada rasa malu ya. Betul. Meskipun bukan harus terus malu ya. Bahkan memalukan. Ini yang nggak boleh. Malu-malu boleh tapi nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin. Jadi jangan pernah memalukan. Justru kita tadi baper itu harus bawa perubahan. Ini luar biasa ya. Ini karena Ramadan nggak Azura? Enggak juga. Oh enggak. Sebelum Ramadan juga udah gini ya? Insya Allah. Luar biasa. Azura sekarang masih kuliah atau? Masih kuliah. Masih kuliah. Oke, aktivitasnya se-upload berarti? Selain kuliah, paling suka MC. MC juga. Kadang MC acara, MC wedding, terus lagi bisnis juga. Lagi belajar bisnis juga. Belajar bisnis. Soalnya Sultan pernah baca kan ada perbedaan karakter antara milenial, zilenial, terus kemudian muncul lagi generasi alpha ya gitu. Zilenial kan juga termasuk milenial atau apa? Kayaknya sih zilenial karena tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Ya, makanya Sultan pernah baca tuh ya. Itu bahas milenial, zilenial dan generasi alpha. Baby boomers juga sih sebetulnya. Cuman katanya zilenial itu kan peralihan dari milenial ke generasi alpha. Mereka adalah orang-orang yang pertama, anak-anak yang pertama yang bersentuhan dengan mostly kebanyakan di dunia digital. Benar nggak sih begitu? Dan dampaknya apa sebenarnya buat anak-anak zilenial sendiri? Karena interaksi yang sudah serba digital sekarang, rare to meet people gitu ya. Di tengah didukung oleh situasi pandemi sekarang makin nggak mau aja ketemu orang gitu. Kalau misalkan generasi yang emang terlalu sering bertatap mukanya hanya di lewat daring, terus terlalu banyak berinteraksinya melalui digital, itu akhirnya mereka nanti sulit untuk
bersosial tatap muka atau bersosial secara langsung. Terus sebenarnya bahayanya itu seperti ini karena gadget-gadget sekarang kan sudah hampir dimiliki oleh semua anak, bahkan dari anak kecil pun ya. Bahkan balita pun sekarang sudah dikasih anak. Terus keadaan daring gini kan kita sekolah pun wajib menggunakan handphone yang dimana kita harus melalui WhatsApp, Zoom. Tapi pada akhirnya mereka mau tidak mau harus melihat informasi melalui Google dan membuka artikel-artikel melalui Google yang dimana ya pasti kita tahu lah. Ketika kita buka artikel, ketika kita buka ilmu pengetahuan yang keluar malah ikonnya tidak senonoh. Oh iya, itu bahaya. Itu bahaya ya. Jadi zilenial itu kan yang anak-anak yang mungkin pertama lah mengenal digital dan mereka hidup dengan dunia itu. Dampaknya buat zilenial sendiri ya seperti Azura gimana? Sebenarnya dampak positifnya ada. Dampak positifnya ada. Iya, tapi dampak negatifnya juga banyak. Iya. Banyak. Karena gini, bedanya wawasan buku, wawasan dari guru atau dibandingkan dengan wawasan yang kita cari melalui internet itu jauh beda. Karena kalau misalkan wawasan yang melalui orang itu kan pasti sudah disaring, udah gitu ada pengertian. Nah, tapi kalau kita lihat di internet itu kan kita pastilah kita semua tahu ketika kita misalkan membuka untuk ilmu apa atau misalkan cari untuk jawaban soal apa, walaupun kita carinya artikel atau cari yang berhubungan lah sama apa yang kita cari itu, malah keluar iklan-iklan yang tidak senonoh. Lama-lama itu kan masuk ke alam bawah sadar kita. Random dia. Iya betul, dan itu sangat tidak baik untuk anak muda. Tapi kita mungkin karena memang eranya sudah begini, gimana caranya untuk mensiasati hal tersebut gitu? Kita sebisa mungkin lebih ke menguatkan diri atau mengokohkan diri lah untuk untuk mengetahui mana yang baik dan enggak buat kita. Jadi ketika kita nggak bisa memungkiri ya, misalkan walaupun kita udah menghindari sebagaimanapun, tapi karena akan ada terus hantaman, akan ada terus hal-hal negatif kan yang maksudnya virus yang ke kita. Jadi akhirnya kita harus mengokohkan pertahanan. Ya itu gimana sih caranya? Misalkan kita sebagai kakak atau sebagai anak muda harus lebih banyak mencontohkan ke teman-teman kita, ke adik-adik kita, terus misalkan yang nanti udah jadi orang tua lebih mengawasi, anaknya memantau lah ya, tidak membiarkan begitu saja karena memang betul tadi yang Azura bilang bahwa anak-anak kecil sekarang udah pandai sekali main digital. Ini jujur ya, Sultan juga melihat kondisi di anak-anak Sultan sendiri di rumah gitu ya, itu jago mereka buka YouTube gitu kan, terus kemudian mereka merekam dirinya sendiri, pengen tampil di YouTube gitu. Mungkin mereka kalau generasi alpha atau beta barangkali nantinya ya. Nah ini kan lumayan, berarti tadi ya kita lebih protektif terhadap diri, hati-hati lah ya. Jadi nggak sembarangan buka segala macam. Dan dengan kita bisa memiliki kokoh dari prinsip kita atau misalkan pertahanan diri kita, nanti ketika pun kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak baik, kita harus sudah tahu langkahnya, itu langsung pergi meninggalkan itu. Ya. Jadi nggak berkembang gitu. Sengaja terus karena untuk anak kecil itu dampaknya bahaya banget. Dan berpengaruh juga buat akhirnya misalkan tingkat kecerdasan di Indonesia kayak gimana. Nanti tokoh-tokoh misalkan pejabat yang pokoknya yang memiliki peran karena dilahirkan dari generasi yang misalnya dia lebih mencondongkan kepada misalkan populer daripada ilmu, daripada wawasan-wawasan yang baik, akhirnya jadinya kayak gitu deh. Kurang baik ya. Kita kan nanti yang akan memimpin negeri ini, kita yang akan menjadi generasi selanjutnya, pewaris dari mereka yang sedang memangku jabatan gitu ya, mengelola pemerintahan, mengelola negara ini, mengelola bangsa ya, dan tentunya berarti kita yang harus lebih artinya mengontrol ya, punya design thinking yang bagus gitu ya buat nanti ke depan. Dan betul ya, tapi karena digital memang kita dibombardir terus gitu ya, dibombardir dengan informasi, entah itu yang baik ataupun memang yang buruk gitu ya. Karena
oknum-oknum yang memang benci, maksudnya tidak ingin ada perubahan dari anak muda, perubahan-perubahan yang baik, mereka membuat hal-hal yang sebenarnya seru. Atau sebenarnya kayak apa ya, hiburan-hiburan yang tapi di dalamnya ada subliminal message. Subliminal message itu apa tuh? Pesan-pesan terselubung. Kita sih enggak, kita mungkin secara sadar tuh enggak ngeh gitu ya. Enggak, Tapi alam bawah sadar kita itu yang menangkap itu ya. Karena yang saya pelajari ternyata alam sadar dan alam bawah sadar itu ternyata ruangnya lebih besar untuk alam bawah sadar. Oh gitu? Iya, jadi kalau misalnya kita melihat satu layar, padahal kita misalnya fokus ke objek yang kita lihat, misalkan dari film, itu latar-latar di sampingnya atau misalkan yang kita taunya itu hanya peran pendukung, padahal itu menjadi hal yang masuk. Betul, itu yang masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau kita mimpi terus ketemu orang-orang yang ini siapa, itu dari subliminal message itu. Itu ya ternyata dia ruang itu lebih besar ya di alam bawah sadar itu daya tangkapnya. Makanya kenapa sih kalau dulu kita belajar di marketing, iklan itu harus punya pesan yang ditangkap oleh alam bawah sadar, bukan hanya iklan yang memang ini tersirat gitu loh ya, produk A misalkan, tapi justru di bawahnya di belakang produk A itu apa sebetulnya. Oke. Nah ada ini nggak ya apa tips dan trik nih buat anak-anak muda khususnya zilenial sekarang melakoni Ramadan dengan masa pandemi juga, terus kemarin mungkin yang mau mudik mau pulang tidak boleh juga, akhirnya bisi gulung gabut di rumah akhirnya. Iya. Jangan sampai gabut terus dilampiaskan ke hal-hal yang tidak seharusnya ya. Iya. Karena kan identiknya begitu ya, milenial, zilenial dengan gabut, rebahan, mager, gitu kan. Dianggapnya begitu, tapi saya pikir anak-anak zilenial itu justru sebetulnya lebih kreatif, dan lebih ingin, katanya sih lebih ingin punya usaha sendiri atau mandiri, gitu nggak sih? Iya, karena saya setuju banget karena melihat teman-teman itu pasti mereka segabut-gabutnya pasti kayak, duh aku harus ngapain ya, gitu. Biar saya lebih maju, biar saya bisa mewujudkan impian-impian saya gitu. Karena aku juga yakin banget kalau walaupun mereka ngerasa gabut, tapi mereka pasti punya mimpi-mimpi lah, entah itu walaupun mereka tidak bergerak misalkan, tapi ada juga yang bergerak, ada yang diam-diam bergerak, macam-macam lah. Ada yang terang-terangan, saya sudah melakukan A, B, C, D, ada juga yang diam-diam tahu-tahu bersinar, ada yang kayak gitu, banyak. Glowing gitu. Ya, bersinar dalam arti mereka sukses lah. Tapi sukses juga, ya, tahu nggak sih Kang Sultan kalau sukses orang tuh beda-beda. Beda-beda? Oke. Gimana tuh contohnya? Iya, tapi sukses zaman menurut orang-orang ya, khususnya kayak orang tua, apalagi zaman dulu, melihat yang sukses itu yang kaya, yang misalkan yang punya mobil, yang punya kendaraan, betul, yang punya jabatan. Padahal sukses itu memiliki makna yang berbeda. Makanya kalau misalkan kita pengen bilang semoga bisa jadi sukses, nah suksesnya kan beda-beda makna. Ada yang merasa misalkan sudah bermanfaat bagi orang lain yang tadi khairun nas anfa'uhum linnas itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah bermanfaat buat orang itu bagi dia sudah sukses. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa membantu orang tuanya yang dari sakit menjadi sehat, yang dia mati-matian menghidupi keluarganya, menurut dia itu sukses. Makanya kita tadi tidak bisa jangan mengeneralisir hal yang sebenarnya kita tidak tahu, maksudnya semuanya berhubungan atau tergantung sama orang-orang tersebut gitu. Jadi harus apa ya, lebih memahami satu sama lain. Memahami satu sama lain agar bermanfaat juga satu sama lain. Oke. Ini bukan saling dimanfaatkan ya, tapi saling bermanfaat. Beda kan? Tapi arti dari bermanfaat bagi orang lain itu sebenarnya mau tidak mau ya kita pasti dimanfaatkan. Pasti dimanfaatkan. Tapi balik lagi kitanya, kita bagaimana caranya untuk tetap positif ke yang kita kasih manfaat dan ke kitanya lagi. Kayak pohon yang berbuah aja kan yang dilempari batu. Kalau pohon yang tidak berbuah tidak akan dilempari batu. Sama kayak orang yang bermanfaat itu pasti ada bulian, ada tekanan, ada ya banyaklah cobaan-cobaannya. Tapi justru itu yang akhirnya dia jadi naik level. Dia jadi orang-orang yang apa ya, di atas yang lainnya lah. Mulia lah ya. Kayak pohon yang berbuah, kalau nggak berbuah ya nggak akan dilempari, bener sih, mau ngelempar apa. Berarti kalau ada pohon yang nggak berbuah terus dilempari, kayaknya dendam sama yang punya. Dendam kayak yang punya pohon ya, ini kayaknya. Ya Allah.
pohon gak ada buahnya kok dilemparin batu, kan aneh banget. Dendam berarti yang punya rumah. Kayak berarti dia hanya ingin menjadikan dia biar gak berbuah, biar dia gak berprestasi. Oh, iya. Dibully duluan, dikasih batu duluan. Jadi ini menarik Iya. sebetulnya. Karena ini bahasan kita ini milenial zilenial lah ya. Sekarang semua diarahkan ke milenial zilenial, dagang, terus kemudian kebijakan politik, barangkali sistem pendidikan. Karena ini yang akan dibangun, yang akan menjadi generasi penerus adalah kaum milenial, zilenial, dan kemudian nanti muncul generasi alpha. Yep. Pernah dengar generasi alpha? Iya pasti. Menurut Azura, bedanya apa sih dengan generasi zilenial? Sekarang gitu, kondisinya generasi zilenial, oke lah orang-orang yang pertama, anak-anak yang pertama kenal dengan dunia digital. Artinya berarti generasi alpha itu kan pewaris generasi zilenial. Kang Sultan berarti. Saya Generasi apa ya? itu ini kita ini aja lah ya, maksudnya diskusi. Ntar gambarnya kayak gimana sih generasi alpha ini? Karena Sultan juga baru mengenal generasi, ternyata ada generasi alpha, generasi Ya berarti generasi alpha sebelum meninggalkan dunia harus mewariskan banyak hal ke, ya harus mengawasi, harus memberikan banyak apa ya, pokoknya harus aware lah gitu, harus bilang kalau milenial ke zilenial juga kalau hidup tuh tidak semudah zaman sekarang. Ya segala sesuatunya instan, enggak. Semua perlu perjuangan. Bahkan semakin instan suatu hal, semakin berjuang juga, sebenarnya semakin instan itu semakin sulit nantinya. Semakin instan itu semakin Sulit sebenarnya, walaupun perubahan zaman atau teknologi itu makin berkembang itu kan justru agar kita lebih instan melakukan segala sesuatu kan, misalnya kendaraan makin cepat, terus teknologi misalkan mobil listrik sekarang ya, terus sinyal juga lebih 5G, terus 6G, terus 7G gitu kan. Itu semuanya teknologi itu mungkin lebih bertujuan untuk mempercepat. Pokoknya agar kita tuh tidak perlu bersusah payah. Padahal justru yang cepat itu justru yang bikin kita harus lebih effort lagi kalau ketika rusak. Kita juga aware ya terhadap maksudnya kayak mie instan enak sih kalau dimakan, tapi kalau terlalu banyak dampaknya kan juga nggak bagus buat kesehatan. Kayak gitu ya. Jadi yang instan itu ya tadi mie, walaupun dia enak, kenyangin banget. Enak. Tapi kita kan nggak bisa lihat di dalamnya ternyata dia merusak lambung kita lama-lama. Hal-hal yang instan itu kan misal nih, terus zaman sekarang itu karena mereka melihat figur publik suksesnya public figure, tapi nggak ngelihat prosesnya kan? Kan biasanya kalau di media-media itu disorotnya mereka sukses tapi tidak dilihat perjuangannya kan? Akhirnya masyarakat itu pengen gimana caranya biar saya sukses tapi secara instan. Akhirnya mereka melalui apa? Sensasi tadi. Ya, atau melalui sensasi atau melalui hal-hal yang tidak perlu lah ya, yang misalkan melalui dukun apa yang kayak gitu kan, itu hal-hal jahat tapi karena pengen yang instan akhirnya mereka melakukan segala cara. Iya, betul. Artinya harus seimbang lah ya. Jadi ketika kita melek digital berarti harus diimbangi dengan ilmu dan bagaimana mengelola digital itu ya, buat kita pribadi khususnya dan masyarakat yang nanti mungkin juga akan meneladani apa yang kita contohkan sebenarnya. Ini luar biasa. Intinya kita teman-teman, aku pun sendiri, kita tuh harus berani berproses. Jadi jangan takut untuk jatuh, jangan takut buat kita di bawah itu jangan takut, karena manusia itu kan berputar roda. Walaupun kita di atas, bisa jadi nanti di bawah. Yang pada di bawah bisa jadi nanti pada ke atas. Jadi akan selalu berputar. Jadi harus mempersiapkan diri untuk bisa di segala situasi, mau di atas mau di bawah, mau kita lagi terpuruk, mau kita lagi sukses, jangan pernah lupa kalau kita tuh semuanya bakal kembali ke Allah. Sabar di dalam proses ya. Berani berproses, nggak boleh gengsi. Harus sederhana, punya prinsip untuk tahu mana yang harus kita ambil dan tidak. Karena sekarang tuh udah ya itu semuanya ada, tinggal kita pilih. Azura pinter banget makannya apa sih? Tadi sahur sama apa sih? Makan nasi ya? Sama kayak temen-temen yang nonton. Kirain makan pulpen, makan keyboard, makan itu semua makan nasi. B.J. Habibie pun makannya nasi. Kalau Obama makan nasi gak? Nasi goreng. Nasi goreng katanya kan sedang nasi goreng kalau Obama. Pokoknya manusia sama-sama udara,
menghirupnya. Ya makanannya pun sama, ya nasi, roti, ya pokoknya sama-sama yang Sama sih sebenarnya. bergizi. Ya tinggal pilihan kita mau jadi apa, karena manusia itu tidak dilihat dari fisiknya sebenarnya. Iya betul. Walaupun apa ya, marketing sekarang harus dilihat dari Ya, cantik, performance, penampilan gitu ya. tapi yang namanya performance itu beneran sementara kalau misalkan. Oh gitu. Mau secantik apapun, mau setampan apapun, atau ya sebaliknya, dan yang dilihat pasti hati. Kita tidak akan memungkiri mau apa ya, mau performance-nya sebagus apapun, maksudnya mau fisiknya sebagus apapun, ketika hatinya tidak bagus, ketika hatinya ternyata tidak nyaman, ya akhirnya kita tidak akan. Filosofis sekali. Sebenarnya nih kesibukannya banyak banget kayaknya. Ya sama lah kayak anak-anak muda. Katanya juga lagi belajar bahasa selain bahasa, maksudnya public speaking, bahasa Indonesia, jago juga bahasa Inggris, bahasa Arab juga conversationnya oke gitu. Emang kebetulan suka sama bahasa. Ya, Suka jadi sama bahasa. waktu itu dulu sih awalnya pertama kali suka bahasa Inggris itu dulu dari nyanyi. Karena hobinya nyanyi nyanyi juga. Iya, karena waktu kecil sekitar umur 4 tahun, aku lagu pertama aku rock, apa ya lagunya benar? Wake, yang lagunya itu Wake Me Up Inside itu. Wake Me Up Inside. Oh, Evanescence. Nah, Evanescence. Itu lagu pertama waktu kecil. Kayak gitu. Terus lama-lama akhirnya aku tuh mikir gini, ketika kita bisa berbahasa asing, akhirnya kita kan bisa berkomunikasi sama orang lain yang dimana mungkin tidak sama seperti kita, tapi akhirnya kita bisa mengambil hal-hal yang tidak bisa kita dapat di teman sebaya atau teman selingkungan kita. Gitu. Makanya menarik banget belajar bahasa tuh, kita bisa bereksplorasi, kita dapat tahu ilmu. Oh, kita tahu kalau misalkan di bangsa kita kayak gini, oh di bangsa orang lain kayak gitu. Jadi akhirnya dengan bahasa kita juga bisa bersosialisasi lebih luas lagi. Lagi belajar bahasa apa sekarang? Kalau Inggris, sebenarnya saya lagi fokus di bahasa Inggris sih ya. Tapi Arab juga suka. Terus sempat belajar bahasa Prancis. Sempat. Tapi belum didalamin lagi. Terus sempat belajar bahasa Turki. Tapi masih belum didalamin. Masih fokus di bahasa Inggris. Artinya sempat lah belajar gitu ya. Sempat belajar meskipun belum sampai ke tingkat mahir, tapi pernah belajar bahasa itu. Seru loh. Hobinya ini juga. Iya, hobinya. lagi bikin apa nih sekarang? Ada nggak cover lagu yang mungkin nanti bisa dinikmati oleh teman-teman? Cover lagu banyak sih sebenarnya, cuman kayaknya yang mau lihat lagunya bisa pindah konten YouTube. Mau mempromosikan boleh, nggak apa-apa, di sini mah bebas aja. Bebas aja di sini mah. Apa ya? Sebenarnya aku juga selain suka nyanyi, suka nulis lagu juga. Suka nulis lagu. Biasanya aku nulis lagu harus lihat suasana dulu. Misalkan lagi di bawah senja gitu. Harus lihat suasana yang dimana memberikan kita membangun chemistry gitu. Ya ide-ide lah yang bikin kita akhirnya menemukan diksi-diksi. Karena dari diksi-diksi itu juga lahir karena suka baca buku. Misalkan entah itu novel atau fiksi non-fiksi, itu melahirkan kita jadi kayak akan diksi. Misalkan ya kayak gitu, yang jadi akhirnya aku tuh kebiasaan ngomongnya kayak baku gitu sebenarnya. Sedihnya itu kadang kalau diajak bercanda kadang nggak masuk juga. Gitu. Gak apa-apa, itu ciri orang jenius kok. Bukan, maksudnya lebih ke receh tapi pada porsinya. Receh juga sih bisa kayak anak-anak muda yang seharusnya gitu ya. Cuman kayak mungkin recehnya pada porsinya, ya porsi yang menurut aku receh itu receh, misalkan menurut yang lain itu gak receh gitu. Itu penting sih, makanya aku di generasi zilenial ini, walaupun aku sekarang baru di umur 20 tahun, tapi banyak betul. Wow. Tapi orang-orang tuh kebiasaan tuh ngomongnya pasti 24, 25 gitu. Karena nggak tahu, mungkin karena bahasanya baku kali ya. Cuma beda setahun. Lu kan masih 19. Udah punya anak ya. Halo. Payah ya. Tapi Sultan senang lah ngobrol sama anak-anak muda biar Sultan tetap terjaga jiwa mudanya, ya gitu. Jadi nggak apa ya. Karena usia bertambah terus kemudian jiwa juga bertambah. Karena ada juga kan anak-anak muda yang sebenarnya ternyata dia punya jiwa yang lebih tua daripada anak-anak. Oh gitu, kayak siapa?
Tahu lah, ada di antara yang nonton. Di antara yang nonton ya, bukan yang di sini. Bukan yang di sini lah, gitu. Ada yang anak muda tapi jiwanya kok old, soulnya old, gitu kan. Ya meskipun nggak apa-apa sih, itu bebas-bebas aja. Tapi yang paling penting tadi ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Ini luar biasa. Dan apa harapan terakhir nih? Apa harapan Azura untuk diri, ya barangkali keluarga dan juga teman-teman? Harapan untuk diri sendiri dulu ya. Kalau untuk harapan diri sendiri ya semoga bisa lebih bijak, bisa lebih bermanfaat buat orang lain, bisa bisa menjadikan orang lain tuh sebagai sahabat lagi. Ingin jadi orang yang sederhana sih, orang yang nantinya dia bisa bersatu sama berbagai kalangan. Karena menjadi orang yang sederhana tuh mungkin ini anti mainstream kali ya. Karena kalau biasanya yang mainstream itu ya pasti pengen jadi sultan apa kayak gitu. Tapi menurut aku sendiri kalau jadi orang yang sederhana tuh kayak ada suatu keindahan tersendiri gitu. Ada sederhana tapi luar biasa. Nah, kayak apa ya? Karena balik lagi kita tuh di sekarang tuh selama hidup apa sih yang kita cari? Apalagi kalau bukan karena ridha Allah, ridha orang tua, terus teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang ridho sama kita, yang maksudnya berteman sama kita tuh nggak ngejadiin mereka tuh takut gitu. Takut misalkan aku takut nih temenan sama Azura, misalkan takut aib-aibnya dikeluarin, gosip, apa kan kalau cewek-cewek ya. Karena anak muda tuh ada juga yang ngerasa ya misalkan jadi insecure atau merasa gak aman berteman, dan itu tuh gak mau banget kayak ada perasaan. Pengennya itu jadi teman-teman yang memberikan rasa aman, yang menjadi tempat buat misalkan saling cerita, saling menguatkan satu sama lain sampai janahnya lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah sangat mewakili ya, diri, keluarga juga, gitu ya, harapannya juga buat teman-teman semua. Ya alhamdulillah guys, ya ini podcast kita kali ini serius sih enggak ya, tapi gue pikir lebih punya inilah, ada manfaatnya insya Allah. Amin. Pokoknya Kang Sultan juga semoga selalu disehatkan, lancar segala urusannya, rezekinya. Teman-teman yang nonton juga semuanya semoga doa ini semuanya sampai buat kita semua. Jadi orang yang berprinsip. Jadi orang yang berprinsip ya. Alhamdulillah podcast kita kali ini punya value yang berbeda. Ngobrolin milenial memang nggak akan ada habisnya. Tapi insya Allah kita akan bisa sambung di lain kesempatan ya. Sultan masih punya rencana banyak untuk mendiskusikan, untuk berbuat sesuatu. Mudah-mudahan kita semua bisa berkarya dan dari karya itu juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, thank you Azura untuk sudah hadir ke podcastnya. Betul sekali. Oke guys, sekarang mah cari itu tajilnya di mana lokasinya berada. Yang jelas, insya Allah di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, itu saja.